Shalom. Kita baca Amsal 26. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah, api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Demikian Amsal Salomo. Kita mulai dari slide terakhir ini. Di sini dikatakan seperti pecahan periuk bersalutkan perak. Jadi pecahan itu kan tajam menusuk ya, tetapi ini bersalutkan perak. Artinya tidak nampak ketajamannya ya, bahayanya tidak tampak karena tertutupi oleh perak. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Banyak itu ya, orang ngomongnya ramah ya. Kalau ia ramah, janganlah percaya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Di dunia ini banyak orang yang ramah dan santun, tapi ternyata koruptor. Jadi koruptor itu orangnya santun-santun, sebab kalau tidak santun mereka tidak bisa mendapatkan korupsi. Jadi mereka harus berpura-pura ya, berpura-pura santun. Hati-hatilah, sebab mereka itu seperti ini ya, seperti pecahan periuk bersalutkan perak. Bibirnya manis, tetapi hatinya jahat.
merancangkan korupsi. Ya sekarang ini ya, dan seterusnya itu akan masih ada maling-maling, pencolong, tukang nyolong, tukang markup, tukang tipu, banyak. Jadi hati-hati. Bagaimana tahu? Kita uji dengan hasilnya. Ini di sini dikatakan, walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Jadi walaupun dia berpura-pura baik ya, tapi suatu saat tetap akan nongol juga itu ya. Terbuka juga itu topengnya. Baru kelihatan ya di dalam umat. Oh, ternyata orang itu penipu. Pastilah cepat atau lambat akan ketahuan. Jadi itulah, hati-hati dengan orang seperti itu ya. Orangnya terlalu baik ya. Hati-hati. Ya bukan kita tidak mempercayai, tapi kita berhati-hati. Di dunia ini kita harus hati-hati. Gak bisa langsung begitu aja percaya. Itu bodoh namanya ya. Jadi kembali ke slide pertama, itu seperti orang bebal. Ini orang bebal. Orang bebal itu patut mendapat pentungan ya, dipentung seperti cemeti untuk kuda ya. Kuda dicambuk ya. Kekang untuk keledai ya, dipakai tali untuk ditarik-tarik supaya berjalan. Demikian juga pentung untuk punggung orang bebal. Jadi orang bebal tuh ya supaya mereka berpikir ya. Banyak sekali di Indonesia ini juga ya orang yang bebal, gak mau mikir gitu ya, sekedar mendukung suatu tujuan ya. Lalu mengadakan demo mengganggu lalu lintas. Mereka gak mikir. Orang-orang seperti itu sebetulnya ya ini seperti orang bebal yang layak dipentung ya, supaya wah pulang aja, jangan mengganggu jalanan ya. Anda demo-demo tidak jelas atau mendukung yang salah malah didukung, itu banyak. Itu makanya orang bebal seperti itu nggak mikir, makanya harus dipentung supaya bangun, supaya mikir. Di sini dikatakan jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia, menjadi bebal. Tapi di sini lalu disuruh jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Nah, tadi dikatakan jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, tapi di sini disuruh jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Tapi, nah ini maksudnya ini ya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak ya. Jadi contohnya bagaimana ya? Contohnya itu misalnya ya, ada orang yang memaki-maki kita ya dengan kata-kata binatang. Kita dimaki-maki. Nah, kita nggak usah ya, jangan menjawab orang itu ya, supaya jangan kita sendiri menjadi sama dengan dia. Kita ikut maki-maki dengan kebun binatang. Nggak usah ya, biar dia makan sendiri itu ya, makiannya ya. Walaupun diucapkan ke kita kalau kita orangnya suci, atau kalau kita tidak menimpali itu kembali ke orang itu ya. Ini yang dimaksudkan dengan jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya kita sendiri juga jangan jadi kayak dia ya. Kalau orang memaki-maki kita ya nggak usah kita ikut balas memaki-maki ya. Kita tetap lakukan yang benar ya. Tapi di sini jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Tapi di sini maksudnya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ya, apa ya? Contohnya apa ya? Contohnya misalnya ada orang bebal, ada orang bodoh yang menganggap bumi ini datar seperti papan, ada ujungnya ya, begitu sampai ujung kecemplung jatuh ya. Padahal bumi itu bulat ya. Jadi dijawablah, orang seperti itu mesti dididik, pendidikan. Orang yang bebal bodoh seperti itu, yang menganggap dirinya pintar itu, yang menganggap dirinya bijak itu, mesti dididik, diajari ya. Mungkin orang seperti itu, orang bodoh bebal seperti itu nggak pernah dididik ya. Kasih tahu, lihat saja di Google ya, ada Google Map ya. Kalau di zoom out akan kelihatan bahwa bumi itu bukan datar seperti papan, bumi itu bulat seperti bola. Nah, itu maksudnya ya. Seperti anjing kembali ke muntahnya,
Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya ya. Ada seperti itu ya. Saya punya ayam ya, ayam kalkun ya. Saya perhatikan itu ayam kalkun bisa keluar dari kandang tapi nggak bisa balik masuk ke kandang. Padahal ada lubangnya untuk keluar, tapi dia nggak bisa balik. Sudah diajari ya, sudah digiring untuk kembali ke lubang yang dimana dia keluar itu nggak bisa juga ya. Itu seperti itulah. Seperti kalkun kembali ke muntahnya ya. Seperti kambing kembali ke muntahnya. Kenapa pakai anjing ya? Kambing aja ya. Atau seperti sapi kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi kalau kita tetap mengulangi kesalahan yang sama ya, itu seperti binatang mengulangi lagi kesalahan yang sama, nggak belajar. Ada itu orang kayak gitu ya. Biasanya orang itu terkena masalah apa? Masalah hutang. Gali lubang, tutup lubang ya, nggak mikir. Dia pokoknya pengen hutang. Kalau hutang tuh dianggap sebagai rezeki. Padahal hutang itu adalah mesti dibayar, bisa dikembalikan. Itu bukan rezeki ya, belum menjadi rezeki. Pinjaman itu hanya sementara ya, harus dikembalikan. Itu orang yang gali lubang, tutup lubang, pinjem untuk membayar utang, pinjem lagi untuk bayar utang lagi, untuk nutup utang. Apalagi kalau utangnya itu dipakai untuk judi. Untuk judi, waduh, kacau itu masuk lingkaran setan itu. Itu orang yang bodoh ini, seperti kambing itu ya, yang kembali ke muntahnya ya. Sudah dimuntahkan ya, dimakan lagi ya, maaf ya. Ya itulah, kalau orang yang bebal, bodoh ya, seperti kambing kembali ke muntahnya. Oh, bedanya orang dan binatang itu, orang tuh mau belajar ya. Jadi ada orang yang juga yang nggak mau belajar, itu seperti itulah. Bahkan dikatakan, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, ternyata harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu ya. Jadi ada lagi yang lebih jelek daripada orang bebal, yaitu orang yang menganggap dirinya bijak. Ya kita semua juga memang harus belajar ya. Kalau sudah belajar kita jadi pintar ya. Gak apa-apa kalau memang pintar, gak apa-apa. Kalau memang bijak, gak apa-apa. Tapi kalau hanya menganggap dirinya bijak padahal bodoh, padahal tolol, bego, blow on, geblek, goblok. Oh, banyak sekali ya kata-kata untuk orang bodoh ya. Kalau memang bijak, sesungguhnya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma menganggap dirinya bijak padahal bodoh, ya itu lebih jelek daripada orang bebal ya. Di sini dikatakan harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu ya. Jadi jangan menganggap diri bijak. Kecuali memang sudah belajar menjadi pintar, bolehlah. Oke, saya sudah belajar dari kesalahan, sekarang saya menjadi orang yang bijak. Oke, nggak apa-apa, terbukti ya, ada buktinya ya. Tapi kalau ketahuan masih melakukan kesalahan yang sama, berarti bodoh, nggak mau belajar dari kesalahan. Ini lagi tentang si pemalas. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, ke dalam piring, maksudnya untuk mengambil sesuatu, makanan mungkin. Tapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya ya. Ini untuk menggambarkan betapa malasnya orang. Sudah tinggal ngambil makanan dari piring pakai tangan, tapi dikatakan terlalu lelah untuk memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Itu betapa malasnya ya. Itu malasnya, super malas. Itu malas kuadrat ya. Malas. Wah, itu orang seperti itu tidak patut untuk diberi sumbangan ya. Orang malas itu jangan ditolong. Dia bisa menolong dirinya sendiri, tapi dia nggak mau menolong dirinya sendiri. Itu pemalas. Orang pemalas itu nggak patut ditolong. Biar dia menolong dirinya sendiri dulu ya. Kecuali orang yang memang punya keterbatasan fisik ya, perlu ditolong, nggak apa-apa. Kalau orang komplit, punya kaki, punya tangan, punya mata, bisa bekerja, tapi malas, nggak usah ditolong. Seperti kata Paulus, siapa tidak mau kerja,
tidak usah makan. Wah, itu tegas. Lalu ada orang gila yang menembakkan panah api. Tapi orang itu berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Loh, kan Anda ini menembakkan panah api, memperdaya sesamanya, mengolok-olok dan berkata, "Aku cuma senda gurau." Itu kan ada ya, ada seorang selebriti atau pejabat ya yang menghina seorang pedagang kecil ya, lalu mengatakan, "Oh, saya biasa bergurau." Ya seperti itu ya. Dia nggak punya standar kesantunan ya, nggak punya standar kepantasan ya. Orang lain sudah terluka, terus dia hanya ketawa-ketawa. "Oh ya, saya kan cuma bercanda ya." Bercandanya kelewatan ya. Ya, orang seperti itu nggak patut ya. Orang seperti itu ya harus segera belajar ya. Ya untunglah orang itu mungkin masih mau belajar ya. Jangan bermain dengan candaan ya. Candaan itu bisa membahayakan ya. Hati-hati dengan candaan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di klik like sebagai dukungan untuk channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.